Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta bersama saya, Febi Atriwinda Tundoni. Untuk mengawali setiap aktivitas atau tugas tanggung jawab kita, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi sarapan rohani kita di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang baik dalam hidup kami. Terbukti kesehatan, kekuatan, anugerah nafas hidup masih menjadi bagian dalam hidup kami. Kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan tolong berkati agar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus berfirmanlah. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya ingin berbicara suatu hal yang sangat menarik mengenai sebuah peristiwa yang pernah terjadi di 2000 tahun yang lalu, di mana akhir daripada misi atau karya penyelamatan umat manusia dan awal dari sebuah pengharapan yang membawa pada sukacita, yaitu peristiwa tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Setiap tahun kita merayakan hari kenaikan Yesus ke surga. Dan tepat hari ini kita merayakannya, bukan? Namun, sebagian dari kita banyak yang belum memahami dengan benar Yesus naik ke surga, tujuannya untuk apa. Oleh karena itu, sarapan rohani kita pada pagi hari ini saya berikan tema tujuan Yesus naik ke surga. Kita akan belajar beberapa kebenaran tentang apakah tujuan Yesus naik ke surga. Tujuan yang pertama, untuk membuktikan bahwa Ia berasal dari surga dan bukan dari dunia. Kita bisa buka dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menyatakan dirinya sendiri kepada orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa Ia bukan berasal dari dunia. Ia datang dari surga, dari Bapa, dan akan kembali kepada Bapa. Hal ini menunjukkan bahwa Ia adalah anak Allah. Tempat Yesus adalah di surga, di mana segala kemuliaan dan keagungannya ada. Dalam hidup kita harus percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat sempurna. Ia adalah Raja di atas segala raja. Pemerintahannya tidak akan pernah berakhir. Dari dulu, sekarang, bahkan untuk selamanya. Hal ini juga harus menjadi pegangan bagi kita untuk kita tidak takut bahwa kita tidak akan masuk ke surga. Sebab Yesus yang kita percaya adalah pemilik surga karena Ia berasal dari surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Tujuan yang kedua, untuk apa Yesus naik ke surga? Yaitu menyediakan tempat di surga bagi kita orang percaya. Kita bisa buka dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang kedua hingga yang ketiga. Firman Tuhan sekali lagi saya akan bacakan bagi kita. "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tentunya kita semua memimpikan untuk memiliki rumah idaman, di mana rumah itu bisa menciptakan suasana yang nyaman, tenang, sukacita, dan selalu membawa kepada kebahagiaan. Walaupun mungkin kita memiliki mobil yang banyak, bahkan mewah, rumah tetap menjadi tujuan kita untuk pulang dan beristirahat. Peristiwa Yesus naik ke surga
ketika selama 40 hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya merupakan peristiwa yang mungkin saja tidak masuk di akal bagi kita sebagai manusia. Akan tetapi perkataan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga menunjukkan bahwa surga itu bukan dongeng atau hayalan mimpi belaka. Surga itu nyata dan pasti kita akan ke sana. Firman Tuhan katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat yang sangat indah bagi kita yang percaya dan mengasihinya sampai akhir hidup kita. Karena dunia ini adalah rumah sementara kita. Dan surga akan menjadi tempat selama-lamanya bagi kita untuk tinggal tanpa ada air mata, kesusahan, dan penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tujuan yang ketiga, untuk apa Yesus naik ke surga? Supaya Roh Kudus turun dan menjadi penghibur orang percaya. Kita bisa baca dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan katakan, kalau Yesus tidak pergi ke surga, maka penghibur itu tidak akan datang. Tetapi dengan kenaikan Yesus ke surga, ia dapat mengutus Roh Kudus untuk datang, menjadi penghibur dan penolong bagi kita orang percaya. Bukan saja hanya itu, Roh Kudus akan menyertai, akan menginsafkan kita dari dosa, memperlengkapi kita untuk dapat bersaksi tentang Injil, dan mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai Kristus yang tidak bercacat celah pada saat kedatangannya yang kedua kali. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, melalui hari raya kenaikan Yesus Kristus ke surga hari ini, biarlah tetap menguatkan iman percaya kita bahwa Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Ia selalu ada bersama-sama dengan kita, selalu menyertai kita sampai pada akhir zaman. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.